yang akan saya coba jawab. Yang pertama adalah untuk menekankan sekali lagi bahwa tentunya tidak mungkin guru swasta akan masuk program ini kalau mereka bahagia dalam posisinya saat ini. Mereka artinya kalau tidak menerima uang di bawah UMR atau mungkin dia tidak senang, selalu ada motivasi kenapa guru swasta. Dan terus terang patut juga disebut suara dari guru swasta juga yang cukup penting, yang belum, saya rasa belum diutarakan di sini mengenai hak mereka, bukan cuma hak yayasannya sama hak guru negeri honorer, tapi hak dan kebebasan mereka juga untuk mencari kesempatan yang lebih baik juga harus kita hargai. Walaupun posisi kami jelas untuk pertama memprioritaskan guru negeri di sekolah induknya. Anggaran DAU, kalau Ibu Bapak melihat tren penyusutan guru PNS tiap tahun, itu penyusutannya sangat besar. Kita mulai dari 1,3 juta di tahun 2019, ekspektasinya ya, kalau tanpa tambahan itu penyusutannya sampai dengan 976.000 di tahun 2024, turun terus. Jadi, yang nggak pernah dikalkulasi adalah itu bukan cuma naik terus, setiap tahun ada net outflow, keluar, pensiun, sakit, hal-hal lain, gitu, meninggal, pensiun. Jadi, itu adalah kalkulasi yang dilakukan kita, gitu. Dan anggaran itu tentunya di masing-masing DAU memfaktorkan juga persentase tentunya, menurut opini saya memfaktorkan persentase berapa yang akan lulus apa tidak gitu berdasarkan data perkiraan. Apapun situasinya DAU naik apa turun, uang itu sudah dikunci hanya untuk P3K. Jadi mau tidak mau kita harus untuk bisa melepaskan atau membuka anggaran itu, kita harus menyediakan formasi terbesar mungkin. Sekarang semua daerah sudah tahu kira-kira berapa persen yang akan lolos tes kita, jadinya sekarang sudah tidak perlu nebak-nebak lagi. Jadi daerah bisa mengkalkulasikan sendiri, di masing-masing daerah mereka akan melihat, dan tidak ada, benar-benar tidak ada alasan ekonomik untuk tidak memastikan 100% formasi sekarang. Atau enggak uangnya rugi, numpuk aja terus di dalam DAU, gitu, nggak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi itu benar-benar harus dipolkan untuk formasi. Saya mungkin ingin klarifikasi sedikit mengenai ronde-ronde P3K. Mungkin ada, tadi ada beberapa komen mengenai ini, tapi saya ingin menekankan sekali lagi, ini bukan ronde 3 selesai ya. Ini terus berulang-ulang. Tiap tahun kita akan ada 3 ronde, 3 ronde, dan lain-lain. Ini adalah proses gitu. Kita mencapai ini harapannya ya, kita mencapai di 2024. Tapi ini adalah ongoing proses yang akan terus kita laksanakan. Jadi bukan seperti ini udah kesempatan terakhir. Iya, karena menurut saya ada beberapa. Iya terus. Tiap ronde kita bisa begini. Jadi nggak apa-apa, memang keseruan kita mengoptimalisasi proses ini. Yang penting kan terus maju kan Bapak Ibu. Yang penting maju kita. Iya, iya. Jadinya tahun depan pasti akan ada kita kasih ronde-ronde lagi gitu. Jadi bukannya ini ronde ketiga selesai. Tahun ini harapannya 3 ronde dan selanjutnya. Jadi takut ada mispersepsi di masyarakat kayak ronde ketiga tuh kayak yang terakhir. Bukan. Sama sekali tidak. Akan selalu ada kesempatan. Di daerah T tadi pertanyaan mengenai banyak yang nggak laku. Banyak sebenarnya daerah khusus yang sudah mendapat tunjangan khusus. Lumayan itu udah dua kali lipat ya kalau nggak salah ya, Mas Iwan. Ya, tunjangan. Jadi tapi tetap aja bukan cuma uang ini masalahnya. Seluruh disrupsi dari hidupnya, kualitas hidup itu buat orang-orang kita tuh sangat penting, bukan hanya uang. Mau ditawarin berapapun untuk dia tinggal di situ, banyak yang masih aja nggak mau. Jadi ini adalah hal yang harus kita pecahkan permasalahan ini dari berbagai sudut. Cukup rumit, tapi ini salah satunya yang sedang kita pikirkan. Sebenarnya gimana sih kalau anak yang lulus PPG itu kalau bisa dia melakukan 1-2 tahun di daerah-daerah seperti ini sebagai awal dari karir dia, sama kayak dokter ada penugasan. Itu mungkin salah satu ide yang sedang kita pikirkan. Insya Allah bisa terjadi, tapi belum bisa saya jamin. Mengenai siap tidak siap untuk kurikulum, ini saya harus sedikit memperjelaskan ya, mengklarifikasi. Jadinya kalau kita bikin satu kurikulum aja semua orang dipaksa, nanti terjadi yang di 2013. Kita pun nggak dapat masukan, kurikulum itu ada yang aspek baik apa tidaknya, nggak ada yang jelas, semua merasa terancam, semua merasa tertekan, dan dari tahun itulah keluar itu kata ganti menteri, ganti kurikulum. Kita nggak mau itu terjadi lagi. Jadi ini bukan masalah pemerataan dalam keadilan. Yang siap itu bukan kita yang menentukan. Yang siap adalah kepala sekolah dan guru-gurunya. Kalau saya merasa kepengen berubah, silakan. Karena alasannya tidak ada gunanya kurikulum prototipe untuk orang yang tidak kelompok guru dan kepala sekolah yang tidak mau melakukan perubahan, nggak ada gunanya. Mau dipaksa sebaik apapun, tidak ada gunanya. Ini membutuhkan keinginan dari orang di dalam sekolah itu, orang-orang dewasa untuk melakukan perubahan. Nah itu akan tercapai, tapi makan waktu. Dia harus melihat tetangganya melakukan kurikulum itu. Dia harus melihat di desa sebelah ada sekolah penggerak yang sedang melakukan itu. Dia harus melihat lewat sosmed, wah seru tuh kayaknya tuh. Jadi ini adalah proses organik yang akan jauh lebih efektif daripada dipaksa 300.000 sekolah tiba-tiba ganti kurikulum yang terjadi seperti sekarang. Informasinya tahun 2022 itu dimaksimalkan agama-agama yang lain. Tahun 2022 ini tadi ada yang tentang bukan saja guru agama Islam tapi juga agama-agama yang lain yang juga
kurang formasinya tahun ini, tahun 2022 itu dimaksimalkan pengajuan termasuk dalam angka yang tadi sudah kami sampaikan, dan termasuk guru yang pensiun di tahun 2022 sudah masuk perhitungan itu, dan dananya yang tadi dikhawatirkan nanti kalau lulus nambah gimana, itu sudah dihitung secara maksimal. Jadi alokasi itu sudah alokasi secara maksimal, formasi kebutuhan yang sudah kita hitung, yang sudah kita petakan. Jadi nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya nambah, daerahnya nambah yang lulus dan lain-lain, kita udah ngitungnya maksimal. Justru nanti mungkin kemungkinannya ada yang tidak sempat terpakai lagi anggaran yang sudah dialokasikan tersebut. Itu dan terkait pendik, kami juga menghitung ini dan mengusulkan nanti kepada Panselnas, terutama kepada Pan RB, agar formasi tenaga kependidikan basic. Jadi itu data yang sudah kami hitung dan nanti kami akan ajukan pengusulan pada Pan RB. Saya rasa mungkin 2 itu saja yang saya ingin saya tambahkan. Terima kasih. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan tahap 2 serta memasukkan dari para pemangku kepentingan pendidikan sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi pada tahun 2022. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan atau kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. 3. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum. Pak Iwan? Pak Kedua, ini yang nomor 2. Sepertinya itu bukan di kami juga, karena kan ini tentang aparatur sipil negara ya Pak. Jadi sebenarnya untuk mengkaji terobosan hukum pertama itu bukan tadinya kan dari BMPS yang mengusulkan itu. Tentunya pada prinsipnya kita akan melihat bagaimana caranya. Jadi objektifnya kan supaya memproteksi guru-guru negeri sekolah induk yang seperti disampaikan Mas Menteri tadi. Tapi untuk terobosan hukum terkait dengan ASN ini saya rasa bukan di Kemendikbud tempatnya. Jadi saran saya mungkin ini bisa dihilangkan dulu, Pak Ketua. Terima kasih. Atau kita dorong ke Kemenpan RB? Tidak, jadi usul Pak Ketua. Kalau dihapus tidak, tetapi mungkin bahasanya yang kemudian dari Kemendikbudristek yang memang harus ikut mendorong supaya ada terobosan hukum. Sebagai bagian dari Panselnas. Jadi leadernya lah, ya Bu ya? Ya. Semacam leader lah ya. Izin Ketua itu bukan untuk mendorongnya di depan, sebagai Panselnas untuk mendorong, bukannya meminta Kemdikbud untuk mendorong Panselnas, bukan. Sebagai Panselnas, bukan terbalik mas, meminta Kemdikbudristek sebagai anggota Panselnas Oke, cukup. Cukup, Mas Menteri? Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Cukup?